Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kita baca ayat ke-37 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni akhadha wa qabila wa radiya. Nabi Adam AS mengambil, menerima dan ridha. Menerima beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Kalimat tersebut, kalimat di sini itu yang termaktub dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-23, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ini maksudnya. Ini kalimat yang diterima oleh Nabi Adam AS. Nabi Adam menerima, mengambil min rabbih, dari Rabbnya, kalimat. Beberapa kalimat itu tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam AS. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Adam untuk bertaubat dengan mengajarinya, memberikannya ilham membaca kalimat-kalimat tadi. Yang kedua, setelah Nabi Adam bertaubat, Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, itu adalah At-Tawwab, Maha pemberi taubat, Rahim, dan Maha penyayang. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Rabbih di sini Rabb mudhaf ke dhamir hu, min rabbih. Dhamir ini kembali kepada Adam, sehingga rububiyahnya rububiyah khassah. Sudah sering kita dapatkan rububiyatullah ada dua, ammah dan khassah. Ini rububiyah kepada Nabi Adam, kepada orang saleh mukmin, rububiyah khassah. Kemudian saya menyebutkan makna taubat. Taubat itu yakni raf'ul mu'akhadah wal 'afwu 'anil mudnib. Diangkatnya siksa, dimaafkannya seorang yang berbuat dosa, dimaafkan dari dosanya, dan diangkat siksa yang tidak akan disiksa. Ini ketika seorang raja' ila Rabbi, kembali kepada Rabbnya, bertobat kepada Rabbnya, maka Allah beri taubat, yakni Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia dan akan
menghapus, yang mengangkat siksa tidak akan menyiksanya. Dari ayat ini, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam alaihissalam menerima dan meridai beberapa kalimat dari Rabb-Nya, maka Allah pun menerima taubat Adam alaihissalam ketika membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang pertama kata beliau rahimahullah, kata Syekh Utsaimin, menunjukkan minnatullah subhanahu wa ta'ala ala abina Adam. Di sini menunjukkan anugerah yang Allah berikan kepada bapak kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hina waffaqahu li hadil kalimat, di mana Allah memberikan taufik kepada Adam, memberikan ilham, memberikan taufik untuk membaca kalimat-kalimat tadi. Allati kanat biha taubah, yang dengannya Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna minnatallahi ala abina, bahwasanya anugerah dari Allah kepada bapak kita, kepada Nabi Adam alaihissalam, hiya minnatun alaina fil haqiqah, pada hakikatnya juga merupakan anugerah bagi kita semua. Lianna kulla insan yash'ur bi anna Allah idza manna ala ahadi ajdadihi kana mannan alaihi. Karena semua orang akan merasa ketika kakeknya, salah seorang kakeknya, salah seorang yang di atasnya, ayah atau kakek atau ayah di atasnya, diberi anugerah dari Allah, dia akan merasa itu juga anugerah bagi dia. Dan ini adalah anugerah kepada bapaknya manusia, itu Adam alaihissalam. Sehingga pun merupakan anugerah bagi semua anak turunannya, termasuk kita. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ucapan seorang ketika berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini termasuk sebab diterimanya taubat. Ketika seorang bertaubat dan membaca kalimat-kalimat tadi, itu sebab diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kalimat-kalimat tadi ada pengakuan berdosa. Rabbana zalamna anfusana, ini pengakuan diri berbuat dosa. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kalimat tadi mengandung 4 macam tawassul. Yang pertama, tawassul birububiyah. Rabbana, wahai Rabb kami. Ini tawassul dengan rububiyatullah. Yang kedua, tawassul bihadil abd, tawassul dengan keadaan hamba yang mengakui berdosa. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tafwid al-amru ila Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna. Yang keempat, kata beliau rahimahullah, dzikru hal abdi. Dalam doa tadi disebutkan bagaimana keadaan hamba jika tidak mendapat ampunan dari Allah, dia akan menjadi khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang menjadi sebab diterima taubat hamba ketika bertaubat membaca kalimat-kalimat ini. Berikutnya, dari ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala takallam bi sautin masmu', dengan suara yang bisa didengar, sehingga Nabi Adam alaihissalam mendengarnya. Nabi Adam pun kemudian mengambilnya dan membacanya. Kemudian tadi disebutkan, kata beliau rahimahullah, minnatullah kepada Adam alaihissalam, anugerah dari Allah kepada Nabi Adam dengan taubat ini dari 2 sisi.
Dari dua sisi. Dua anugerah. Anugerah yang pertama adalah diberi taufik untuk bertaubat. Dan anugerah yang kedua adalah diterima taubatnya. Dan ini untuk Adam AS dan yang lainnya. Taubat Allah berikan kepada hamba-hambanya itu ada padanya dua anugerah. Yang pertama, Allah memberikan taufik kepada si hamba untuk bertaubat, ini sudah anugerah. Dan ketika si hamba bertaubat, Allah berterima taubatnya, itu anugerah berikutnya. Dua anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada hambanya. Berikutnya di antara faedah ayat ini juga menunjukkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dua nama tersebut adalah nama At-Tawwab dengan nama Ar-Rahim. Sehingga boleh seorang namanya Abdur Rahim atau Abdut Tawwab. Dua-duanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari sini menunjukkan At-Taubat wa Rahmah itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtisasullah bitaubah wa rahmah. Wallahu a'lam bishawab.